Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Sahabat kunta yarhamkumullah jami'an. Di kesempatan ini saya membawa topik yaitu penjelasan madhab Bung Karno. Bagaimana madhab Bung Karno ini muncul? Madhab Bung Karno ini muncul saat terjadi sebuah amalan atau sebuah peribadatan yang nyeleneh atau menyimpang, sehingga amalan itu tentu saja menuai pertanyaan. Nah, terjadinya banyak pertanyaan seperti itu, maka si pelaku amaliyah ini bingung mau menyandarkan amalannya itu pada siapa gitu. Apakah disandarkan pada Imam Syafi'i? Imam Syafi'i tidak demikian. Mau disandarkan pada Imam Malik? Imam Malik juga tidak begitu. Disandarkan pada imam madhab yang lain, 4 madhab, juga tidak seperti itu. Maka jawaban yang paling simpel adalah menjawab dengan kata saya begini karena mengikuti atau menjalankan seperti madhab Bung Karno. Wah, dikiranya madhab Bung Karno seperti itu. Memang dia pikir apa madhab itu? Oke. Sebelum kita jauh, maka kita ingat-ingat dulu. Kita pahami dulu apa itu madhab. Madhab adalah sebuah metode pemikiran. Baik, kita bacakan dari kitab dulu. Apa itu kata madhab? Al-madhab mustalahat tariqatun muayyanah fi istinbatil ahkami syari'ati al-amaliyati min adillatiha at-tafsiliyah wal ikhtilafu fi tariqatil istinbat yakunu al-madhabul fiqhi wa amal ikhtilafu fil aqaid ikhtilafan la yakhruju anil islam fayakunu al-farqu. Apa yang disebut madhab adalah sebuah metode pemikiran atau metode pengkajian yang menjelaskan fi istinbatil ahkam syariah, yang menjelaskan tentang ketetapan hukum syariat. Syariat apa? Al-amaliyati, yaitu syariat tentang peribadatan, sebuah amaliyah yang lain. Jadi intinya saya tidak akan membahas tentang penjelasan dalil tadi, tapi saya akan fokus pada apa itu madhab. Jadi pendek kata, madhab adalah sebuah metode pemikiran atau sebuah jalan ijtihad di dalam penetapan hukum syariat Islam, nah begitu. Jadi metode pemikiran yang menjelaskan tentang hukum-hukum Islam. Madhab adalah sebuah metode pengkajian untuk memperjelas tentang hukum syariat Islam. Itu namanya madhab. Jadi bila seseorang itu wudhu atau sholat
caranya seperti ini. Mengikuti madhab siapa? Madhab Syafi'i. Ya, memang Imam Syafi'i punya metode, memang dalam beristihad. Imam Malik juga begitu. Oh, cara wudhunya Imam Malik begini. Ya, memang Imam Malik adalah bagian dari mujtahid mutlak. Nah, kita kembali pada madhab itu sendiri. Madhab adalah sebuah metode pemikiran atau pengkajian untuk memperjelas penetapan hukum syariat. Itu namanya madhab. Ya, itu namanya madhab. Kemudian kapan munculnya madhab itu? Mulai kapan adanya kata madhab itu? Mulai munculnya kata madhab itu adalah di dalam Mausu'atil Fiqhiyah disebutkan, yaitu di masa tabi'in. Yang pada waktu itu dikenal al-fuqaha us-sab'ah. Al-fuqaha us-sab'ah hum sab'atun min fuqaha'i Madinatin Nabawiyyah. Di dalam Mausu'ah dijelaskan al-fuqaha us-sab'ah hum sab'atun min fuqaha'i Madinatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istami'u fi zaman wahid ma'an wa huwa zamanut tabi'in. Nah, disebutkan dalam Mausu'atil Fiqhiyah ini bahwa ada memang pakar khusus urusan fikih ini yang terjadi di masa tabi'in. Nah, beliau-beliau ini adalah ahli fikih. Ahli fikih yang berada di Madinah, istami'u fi zamani wahid, yang berada di dalam satu kurun, dalam satu zaman. Ma'an, yaitu beliau ini bersamaan di satu zaman ini. Wa huwa zamanut tabi'in, yaitu pada masa tabi'in. Kemudian waqala Ibnu Shalah rahimahullah hum, mereka itu, mereka siapa? Al-fuqaha us-sab'ah, yaitu Sa'id bin Musayyab, wal Qasim bin Muhammad, wa Urwatun bin Zubair, wa Kharijah bin Zaid, wa Abu Salamah bin Abdurrahman, wa Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, wa Sulaiman bin Yasir. Ini kata Ibnu Shalah. Kemudian bagaimana? Madzhabul Islami arba'atun. Madzhabul Islami arba'atun al-Malikiyyu wasy-Syafi'iyyu wal Hambaliyu wal Hanafiyyu. Wal madhabu huwa masmu'atun al-ara'i wal mu'taqadati fi majalin diniyyin aw istima'iyyin awil filsafiyyin. Jadi disebutkan madhab setelah periode fuqaha us-sab'ah ini punya penerus, punya generasi, yaitu punya murid-murid, yaitu yang tercetus dalam 4 madhab, yaitu Al-Maliki, Wasy-Syafi'i, wal Hambali, wal Hanafi. Nah, Imam Malik ini kalau mau ditelisik mata rantainya, sanadnya, ketersambungan ilmunya, ini nyambung pada al-fuqaha us-sab'ah. Begitu juga Imam Syafi'i yang menjadi murid Imam Malik. Jadi ini bisa dibuktikan bahwa sanad keilmuan Imam Malik ini tersambung pada al-fuqaha us-sab'ah. Dia punya ketersambungan ilmu dan ketersambungan sanad. Memang ketersambungan sanad ini jelas dan bisa dibuktikan itu di banyak kitab mengulas tentang sanad. Jadi kita kembali kepada madhab Bung Karno. Bagaimana madhab Bung Karno ini? Bagaimana perilaku madhab Bung Karno ini? Secara sekilas mengatakan dirinya
bermadhab Bung Karno, ini seolah-olah menjunjung tinggi Bung Karno, seolah-olah Bung Karno ini adalah sebuah madhab. Pada hakikatnya, pencetusan atau mengeluarkan statement madhab Bung Karno ini adalah sebuah sebuah penghinaan pada Bung Karno. Kenapa seperti itu? Karena belum tentu Bung Karno seperti itu. Ini bila ada Bung Karno, bila Bung Karno masih hidup, tentu dia akan sama kentesnya yang biasa dipegang sama Bung Karno itu. Dipikir saya ini sesat kayak lu, nah gitu kata Bung Karno. Gitu. Jadi ada dua faktor yang membatalkan tentang pernyataan madhab Bung Karno ini. Satu, yang pertama, Bung Karno ini sanatnya nyambung kemana? Begitu. Adapun 4 madhab ini ketersambungan ilmunya jelas dan bisa dibuktikan. Nah, sementara madhab Bung Karno nyambungnya kemana? Ini bila tidak diketahui, bila dia tidak bisa membuktikan, maka batal secara kata madhab tadi. 2, kata madhab ini adalah sebuah pemikiran, pencetusan dalam berpikir, yaitu sebuah amalan. Seperti contoh, dikatakan madhab Syafi'i, maka Imam Syafi'i begitulah cara beramaliyah. Disebutnya bermadhab Malik, madhab Maliki, maka Imam Malik seperti itulah cara beribadah. Nah, ketika madhab Bung Karno, pertanyaannya, madhab Bung Karno berarti menganggap dia itu Bung Karno seperti itu kalau melakukan sholat gitu. Jadi orang yang melakukan sholat dalam kesesatannya ini menyandarkan pada Bung Karno, berarti sama halnya dia menyebut atau menyatakan bahwa Bung Karno sholatnya seperti ini. Nah, yang dipertanyakan, apa iya Bung Karno sholatnya seperti itu? Apa iya Bung Karno sesat seperti itu dalam beribadah? Ini batal secara kata madhab, batal. Sebab Bung Karno tidak sesat. Bung Karno tidak sesat seperti itu. Dia saja yang sesat menyandarkan pada Bung Karno. Nah, begitu. Jadi Bung Karno tidak sesat. Dia menaruh bangkai di atas kepala Bung Karno. Gitu. Bung Karno tidak sesat. Dia kesesatannya itu disandarkan pada Bung Karno. Ini batal secara kata madhab tadi. Karena kata madhab ini sama, apa yang dicetuskan itu yang diamalkan. Imam Syafi'i mengatakan berfatwa seperti ini cara wudhu, Imam Syafi'i seperti itu cara dia wudhu. Imam Malik mencetuskan fatwanya begini menurut madhab Imam Malik. Imam Malik pun seperti itu cara sholatnya. Nah, ketika seseorang melakukan satu kesesatan disandarkan pada kata madhab Bung Karno, berarti dia sama halnya mengatakan Bung Karno sesat seperti dia. Begitu. Inilah masalah ini. Jadi batal. Dari 2 faktor ini batal. Yang pertama, kesambungan sanad Bung Karno ini tidak diketahui. Kedua, Bung Karno tidak seperti itu. Ini yang membuat kata madhab Bung Karno itu batal. Batal secara teori keilmuan. Ya, tapi pantas saja. Masalahnya pelakunya ini gaya ilmu apa enggak. Nah, itu masalahnya. Udah, tidak mau panjang-panjang. Cukup sampai di sini. Dari Al Fakir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.